mari mengaji. Ketemu lagi sama channel ini. Selamat datang di Kartika Sustri. Jalan-jalan ke Palembang, lupa membeli kemplang. Penonton YouTube yang Allah sayang, please like, comment, and subscribe sekarang. Buah duku, buah rambutan, dimakan monyet di tengah hutan. Saudara-saudara yang cari hiburan, klik YouTubeku, lanjut nonton. Makan tempoyak tengah dalu, sambal terasi enak rasanya. Bagi kamu yang sudah subscribe aku doakan semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua yang ada di rumah, yang sedang menunggu belajar kita hari ini? Hari ini bertemu lagi dengan Sustri Kartika. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi tematik 2E. Oke Ananda, semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya, terkhusus dalam belajar. Nah, Nanda, untuk mulai pelajaran hari ini mari bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua silakan buka bukunya. Kita masih dengan subtema 1 pada buku 2E, tapi sudah lanjut dengan buku pembelajaran 2 ya, halaman 10. Hari ini kita akan melihat paragraf berikut ini dan melihat gambar di sini. Ada gambar apakah di atas ini? Ini adalah gambar apa Nanda? Apa yang dilakukan oleh keluarga Ino? Coba lihat. Apa ini? Keluarga Ino sedang apa mereka? Mereka sedang sarapan atau sedang makan. Lalu lihat apa mereka lakukan sebelum makanan Anda. Coba lihat. Mereka sedang menunduk dan mengangkat kedua tangan. Apakah itu namanya? Berdoa. Coba perhatikan di sini. Saya akan bacakan ini. Keluarga Ino sarapan bersama. Mereka sarapan di meja makan. Sebelum sarapan, ayah mengajak berdoa. Sebagai umat beragama, kita harus bersyukur kepada ayah. Untuk itu kita harus berdoa karena bersyukur diberi rezeki oleh Tuhan. Kemudian ayah memimpin doa. Nah, pertanyaannya, tahukah Ananda semua sila pertama dari Pancasila? Apakah mereka mengikuti sesuai dengan Pancasila tersebut? Tapi yang paling penting, terkhusus kita sebagai umat Islam, bahwa kita berdoa sebelum makan itu merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang hal ini sesuai dengan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita berdoa supaya minta kepada Allah dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengingat Allah sebelum makan atau sebelum minum. Nah, Nanda, di rumah kita membiasakan diri untuk berdoa sebelum makan ya. Coba lihat di halaman 11. Ini bisa dikerjakan di latihan dan diconteng sesuai dengan Pancasila tadi. Sesuai Pancasila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya kita mengakui bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengerjakan semua ibadah karena Allah. Lihat di gambarnya. Sekarang coba lihat apa yang bisa kita lakukan dengan selalu menjadi hamba Allah yang taat dalam beribadah. Bisa diconteng pada halaman 11 ya Nanda. Selanjutnya coba lihat halaman 12, merapikan rumah. Nah, sudah akan bacakan teksnya tentang merapikan rumah. Ayah mengajak Ino merapikan rumah. Ino sangat senang karena Ino dapat membantu ayah. Ino juga senang karena rumah menjadi bersih. Saat ayah dan Ino bekerja, ibu menyiapkan makanan di dapur. Ibu menyiapkan makanan yang disukai Ino, yaitu es buah dan pisang.
Ino merapikan koran dan memasukkannya ke dalam kardus. Saat mengangkat kardus, koran berjatuhan. Ino meminta maaf kepada ayah. Ingat, kemarin kita sudah belajar bagaimana ketika kita melakukan suatu kesalahan. Maka tugas kita adalah meminta maaf. Walaupun sesuatu yang kita lakukan tidak sengaja, maka tetap kita lakukan adalah meminta maaf. Itulah yang dilakukan Ino ketika membantu ayah dan bersih-bersih. Dia menjatuhkan koran. Ya. Coba lihat lagi halaman. Sekarang lihat halaman 14, kita lanjut ke materi SPDP. Apa SPDP? SPDP di sini berarti kita belajar berolahraga. Coba lihat halaman 14. Apa yang dilakukannya? Coba, pernahkah kita mendorong dinding? Coba lihat Ustazah. Nah, kalau Ustazah mendorong dinding begini, mendorong dinding atau mendorong meja. Nah, itu adalah bentuk dari kegiatan olahraga. Pertama, kalau mendorong dinding, posisi kaki dan tangan semuanya bertumpu ke dinding. Lurus kakinya juga bertumpu ke dinding. Nah, berbeda lagi dengan gerakan mendorong meja. Kalau mendorong meja, kaki kanannya maju, lalu kaki kirinya di belakang, yaitu dengan sedikit membungkuk. Itu gerakan ketika mendorong meja. Beda kita ketika gerakan pertama tadi adalah gerakan mendorong dinding atau tembok. Lalu gerakan yang ketiga ada namanya gerakan push up. Nah, semuanya sudah bisa push up kan? Berarti itu adalah jenis olahraga yang bisa kita lakukan. Dan terakhir adalah gerakan mengangkat badan. Bagaimana gerakan mengangkat badan? Posisi lurus, tangannya diarahkan ke belakang. Nah, diarahkan ke belakang dan kemudian punggungnya diangkat. Lihat di gambarnya pada halaman 14 dan 15. Apa manfaatnya? Manfaatnya agar tubuh kita tetap sehat. Anda sekarang lanjut ke pembelajaran 3. Coba perhatikan pembelajaran 3. Ini adalah Ino dan keluarga masih terbiasa dengan kerjasama. Nanda, pengalaman yang harus kita ingat adalah bahwa belajar bekerja sama, terkhusus di rumah maupun di sekolah. Coba lihat, ini ada gambar apa Nanda? Ino mengukur buku dengan penggaris, lalu ibu mengukur meja dengan meteran gulungan. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana mengukur meja dan mengukur buku dengan meteran. Kalau kemarin kita mengukur buku, kita menggunakan mistar. Kenapa menggunakan mistar atau penggaris? Karena jangkauannya, panjangnya masih pendek, tidak terlalu luas, sehingga masih bisa menggunakan penggaris. Nah, mengukur penggaris dengan penggaris menggunakan satuannya apa kalau penggaris? Sentimeter, ya. Berbeda juga kalau kita mengukur meja, kita menggunakan meteran gulung ya, yang lebih panjang lagi. Kenapa menggunakan meteran gulungan? Karena meja sudah panjang, meja lebih panjang daripada penggaris, sehingga tidak terjangkau oleh penggaris. Nah, oleh karena itu mengukur meja menggunakan meteran gulung, sehingga nanti satuan ukurannya kita juga menggunakan meter, bukan sentimeter. Perhatikan, lihat di sini contoh lain misalnya. Nah, kita mau mengukur pohon, jarak pohon ke pohon berarti kan itu luas. Tidak bisa kita pakai penggaris karena penggaris terlalu kecil, terlalu pendek. Lalu menggunakan apa? Menggunakan meteran gulungan. Jadi satuannya adalah meter. Nah, perhatikan pada halaman yang lain diisi juga keterangannya di bawah sini. Oke Anda, coba lihat halaman 18. Anda silakan buka halaman 18. Ustazah akan membacakan cerita berikut. Sore hari, keluarga Ino berkumpul di halaman. Ayah,
Arin bernyanyi. Arin menyanyikan lagu Burung Tantina. Suasana berkumpul dengan keluarga sangat menyenangkan bagi Ino. Setelah Arin bernyanyi, ayah bercerita. Ibu, Ino, Arin asyik mendengarkan cerita ayah. Ayah bercerita pengalaman lucu saat Arin masih kecil. Waktu kecil Arin belum jelas berbicara. Ayah bernyanyi seperti orang sedang berkumpul-kumpul. Nah, Nanda semua, pernahkah di rumah kita berkumpul dengan keluarga, lalu ada yang bercerita, ada yang bernyanyi, kemudian semuanya berbahagia. Nah, Nanda, coba lihat. Sekarang kita bernyanyi Burung Tantina. Mari kita nyanyi bersama-sama tentang Burung Tantina. Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Apa? Burung Tantina. Masih belajar tentang bagaimana mengatur ketika bernyanyi, suaranya yang tinggi, yang panjang, dan juga yang pendek. Bagaimana katanya? Seperti lirik pertama, Sio Tantina. Sio Tanti itu pelan suaranya kecil, tapi pas nanya lebih panjang. Sio Tantina. Nah, panjang belakangnya seperti itu. Nah, bernyanyi itu memperhatikan panjang dan pendeknya suara kita sehingga bernyanyi menjadi berirama. Oke Nanda, sekian bacaan kita hari ini. Tugasnya Nanda silakan bernyanyi di kumpul videonya, kemudian mengerjakan latihan-latihan pada pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Terima kasih Nanda. Kita lafazkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.